Kenapa ada orang percaya Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena hati orang itu. Memang hatinya seperti apa? Karena hati orang itu bersungut-sungut ketika mendengar firman pengajaran. Saudaraku, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Saudaraku, yang namanya murid tidak ada waktu berhenti belajar. Belajar itu seumur hidup. Untuk hal tertentu kita selesaikan, tapi yang namanya belajar itu berkelanjutan. Ya, belajar mengasihi seumur hidup. Belajar mengerti suami seumur hidup. Belajar mengerti istri seumur hidup. Karena apa? Bertambah usianya, berubah juga permintaan. Bertambah juga permintaan dan kelakuannya. Dalam pelayanan pun terus belajar. Kita belajar bagaimana untuk setia melayani. Belajar memberi yang terbaik. Karena nanti tuntutan dalam pelayanan juga bertambah. Saudaraku, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, pengenalan kita juga dengan Tuhan seperti itu. Makin hari makin bertambah. Namanya murid, makin belajar makin pintar. Tuntutan Tuhan bukan hanya sekedar percaya. Banyak orang hanya berpuas diri udah percaya. Oleh sebab itu perintah Tuhan setelah seseorang dijadikan murid, ayatnya yang ke-20, perhatikan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada amin? Amin. Jadi kenapa ada orang berani lagunya lagu rohani sebut nama Yesus sedang dia sedang mabuk? Karena apa? Tidak diajar. Makanya kalau orang tidak diajar biasanya menjadi kurang ajar. Karena tidak mau belajar. Haleluya. Haleluya. Kenapa banyak orang walaupun udah Kristen masih begitu? Karena udah minggu waktunya belajar bukannya belajar. Waktunya ibadah bukannya ibadah. Waktunya dengar firman bukannya perhatikan firman. Sibuk dengan urusan sendiri. Perintah Tuhan bukan hanya melayani. Perintah Tuhan bukan hanya memberi persembahan. Perintah Tuhan bukan hanya mengampuni. Tapi perintah Tuhan bertekun dalam pengajaran. Ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Saudara lihat, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Berarti ini sangat penting. Ayat yang kedua, apa itu? Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Terus? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saudaraku, pesan sungguh-sungguh itu ialah memberitakan firman. Firman yang seperti apa? Terus? Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oh, ternyata firman yang harus disampaikan itu adalah firman yang menyatakan apa yang salah. Firman yang harus kita tekuni itu adalah firman yang menegur kita. Firman yang harus kita tekuni itu adalah firman yang menasehati kita. Dan ini harus kita tekuni. Karena apa? Ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya. Iya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan ajaran yang sehat. Saudara, jangan kaget kalau hari-hari ini ada orang tidak suka dengar firman. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan ada waktunya orang tidak suka dengar kebenaran, tapi mereka senangnya dengar dongeng. Pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saudara, ternyata Roh Kudus diberikan bertujuan untuk mengajar kita. Makanya kalau orang anti pengajaran, dia anti dengan Roh Kudus. Sadar atau tidak sadar? Mungkin kalau kita tanya, kamu anti Roh Kudus enggak? Dia bilang enggak, saya mau Roh Kudus. Tetapi pada prakteknya ketika dia tidak mau menerima pengajaran, ketika tidak mau menerima firman yang menegur, sesungguhnya orang ini sedang menolak Roh Kudus. Kenapa ada orang percaya Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka? Karena hati orang itu. Memang hatinya seperti apa? Kita kaitkan dengan Yohanes 6 tadi. Karena hati orang itu bersungut-sungut ketika mendengar firman pengajaran. Ketika dibentuk, ketika diproses, ketika diajar, hatinya bersungut-sungut. Kamu nggak ngomong percaya, Tuhan bilang, aku lihat dulu hatimu. Dan untuk hati terbuka di mata Tuhan, nggak bisa dibohongin. Ketahuan saudaraku.
Itu makanya banyak orang percaya tapi nggak berbuat apa-apa. Banyak orang percaya tapi nggak berdampak apa-apa. Karena apa? Tuhan nggak mempercayakan dirinya kepada orang itu. Nah, orang yang seperti ini biasanya kalau dilanda masalah cepat ini lompat. Orang yang percaya tapi tidak dipercaya Tuhan. Orang seperti ini biasanya ada masalah. Langsung berhenti pelayanan. Langsung orang ini mulai menjauh dari Tuhan. Lalu mulai berpikir, apa gunanya saya cari Tuhan selama ini. Karena apa? Hatinya gak beres. Saya mau kita punya level seperti ini. Apapun yang terjadi, saya tetap cinta Tuhan. Keadaan seburuk apapun yang saya alami, saya mau katakan Tuhan tidak pernah salah.